Baik ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengantar ilmu imunologi ya. Mungkin sedikit refreshment aja dari em, ilmu yang sudah didapat di S1 ya. Saya yakin karena banyak dari nakes pasti udah sangat familiar dengan ilmu imunologi. Jadi mungkin kita akan berikan sedikit pengantar untuk mengingatkan kembali mengenai ilmu imunologi. Karena ini merupakan salah satu ilmu yang beririsan dengan bagian biomedik dalam hampir setiap peminatan ya. Jadi hampir setiap peminatan itu dia ada kajian mengenai ilmu imunologi. Nah, satu, dari segi definisi imunologi itu apa sih? Jadi imunologi itu berasal dari kata imun. Nah, imun itu yang artinya kekebalan tubuh. Jadi imunologi itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh dan juga mekanisme pertahanannya. Jadi di sini bagaimana tubuh itu berespon terhadap benda asing yang masuk ya. Komponen sistem utama dari sistem imun itu ada dari komponen terkecil yaitu sel, kemudian yang lebih besar lagi yaitu organ dan jaringan, dan juga ada beberapa molekul yang turut serta berperan dalam menjalankan sistem imun. Dari sel yang berperan ada sel limfosit T, limfosit B yang nantinya akan memiliki peran lebih di proses imun adaptif. Kemudian juga ada makrofag, neutrofil, eosinofil dan juga basofil yang berperan lebih dominan pada respon imun bawaan atau innat, tapi juga memiliki peran ya dalam respon imun adaptif. Kemudian dari segi organ dan juga jaringan, di sini ada kelenjar getah bening, timus, limfa, dan juga sumsum tulang. Dari molekulnya kita memiliki molekul antibodi, sitokin, dan juga komplement yang juga turut menyumbang dalam proses imunitas. Imunitas sendiri merupakan suatu resistensi terhadap penyakit ya, terutama infeksi, dan sistem imun dinamakan sistem karena merupakan suatu gabungan dari unit-unit yang berperan dalam proses imunologi ya, yaitu sel, molekul, maupun jaringan yang juga dapat pada akhirnya berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa respon imun itu merupakan suatu reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, molekul, kemudian juga bahan-bahan lainnya yang berperan terhadap resistensi mikroba. Kita segarkan lagi memori kita mengenai pembagian sistem imun, bahwa sistem imun itu secara garis besar itu dibedakan menjadi sistem imun non-spesifik dan juga sistem imun spesifik. Apa maksudnya non-spesifik? Sistem imun non-spesifik itu adalah suatu sistem imun yang dia itu tidak memandang siapa pencetusnya. Jadi dia berlaku sama terhadap semua yang mencetuskannya. Misalnya di sini ya ada sistem imun yang fisik, kulit ya. Jadi kulit itu merupakan barrier bagi segala zat yang ada di luar sana, tidak memandang zatnya itu apa. Mau ada bakteri, mau ada virus atau mau ada suatu gesekan yang menggesek di kulit itu dia tidak melihat siapa uh, patogen mikroba atau pencetusnya, namun dia berlaku sama sebagai barrier terhadap dunia luar ke tubuh. Kemudian juga ada selaput lendir ya, ini biasanya terdapat pada mukosa, misalnya saluran pernafasan, saluran pencernaan. Kemudian juga ada silia yang bisa didapatkan pada misalnya liang telinga yang berfungsi untuk menghalau kotoran dan juga debu-debu yang masuk ke liang telinga. Kemudian ada beberapa mekanisme seperti batuk dan bersin yang juga dapat menghalau benda asing masuk ke saluran pernafasan. Kemudian ada juga yang larut ya, yang larut itu kita bedakan lagi dari segi biokimia dan humoralnya. Di sini ada lisozim ya, lisozim itu dia mampu menghancurkan ya dinding-dinding daripada bakteri. Kemudian juga ada sekresi sebasius, ada asam lambung ya, jadi asam lambung dengan pH asamnya juga mampu membunuh sebagian besar mikroba, misalnya bakteri, tidak memandang itu bakteri apa. Kemudian juga ada laktoferin ya, yang berhubungan nanti dengan zat besi yang mempengaruhi metabolisme bakteri.
dan juga ada asam neuraminic. Kemudian dari segi humoral juga kita ada komplement, kemudian APP, ada mediator asal lipid, dan juga ada sitokin. Dari segi seluler ada fagosit ya. Sel fagosit itu terdiri dari yang mononuklear dan juga polimorfonuklear. Kemudian juga ada natural killer cell, ada sel emas, basofil, eosinofil, dan dendritik. Nah, dari segi yang spesifik, namanya saja spesifik. Jadi dia dikeluarkan berdasarkan mikroba yang memicunya nantinya ya. Jadi dia harus melihat mikroba spesifik apa yang memicunya. Nah, kemudian dia akan keluar berdasarkan apabila ada paparan dari mikroba yang serupa. Dari segi humoral ya, jadi humoral itu adalah yang terlarut ya, yang dari kata humor itu kan suatu cairan ya atau larutan. Dari segi humoral itu ada imunoglobulin ya, kita singkat juga dengan gamet, yaitu imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Kemudian juga ada sitokin. Kemudian dari komponen selulernya itu ada sel T, di mana sel T ini terbagi lagi, ada sel T helper 1, T helper 2, ada juga T regulator ya, kemudian TDTH, ada juga sitotoksik T limfosit, ada natural killer T limfosit, dan juga T helper 17 yang akhir-akhir ini kita ketahui sebagai salah satu T ya. Untuk imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik ini sebenarnya saling berkaitan dan masing-masing memiliki sisi positif dan negatif yang melengkapi satu sama lain. Imunitas non-spesifik itu positifnya dia selalu siap tanpa melihat apapun mikroba yang mencetuskan, dan responnya sangat cepat dan tidak perlu ada pajanan sebelumnya. Namun dari segi negatifnya, dia tidak ada memori terhadap suatu pajanan tertentu. Jadi dia berlaku sama, baik itu antigenesitas dari mikrobanya itu kuat maupun antigenesitasnya rendah. Dan juga respon ini dapat berlebihan. Sedangkan imunitas spesifik memang negatifnya dia tidak langsung keluar pada saat terpajan antigen, namun memerlukan suatu proses atau waktu tertentu sehingga siap digunakan, sehingga responnya lambat. Tetapi positifnya perlindungannya itu lebih baik pada pajanan berikutnya karena sistem imun spesifik ini mengenali struktur kompleks dari suatu mikroba sehingga responnya juga akan lebih baik dibanding dengan imunitas yang non spesifik. Nah, ini salah satu bagan ya mengenai bagaimana suatu mikroba itu masuk. Jadi pada saat suatu mikroba itu masuk, tentu yang berperan pertama adalah imunitas non spesifik. Misalnya kita ambil saja di sini ada sawar epitel ya. Ini sendiri sudah merupakan pertahanan fisik yang menghalau mikroba untuk masuk ke tubuh. Nah, kalaupun masuk ke tubuh, di sini sudah siap sel-sel fagosit yang berfungsi untuk mendigesti atau memfagosit ya, menelan daripada mikroba tersebut. Juga terdapat sel natural killer dan juga komplement ya, yang siap untuk menangkap mikroba. Dan imunitas non spesifik ini biasanya cepat ya, dari 0 sampai dengan 12 jam. Setelah itu akan terjadi pengenalan daripada antigen pada imunitas spesifik ya, yaitu di sini apabila terjadi suatu pengenalan antigen, maka dapat berlanjut ya pada diferensiasi limfosit T ya, sehingga limfosit T pada akhirnya dapat mengaktifkan mekanisme efektor imun sehingga sel T efektor juga aktif. Di sisi lain sel B juga dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang kemudian akan mengeluarkan antibodi-antibodi yang spesifik terhadap mikroba tersebut sehingga infeksi itu dapat diredam atau dikendalikan. Berikut adalah perbedaan sifat-sifat daripada sistem imun spesifik dan juga non spesifik, di mana dari segi resistensi non spesifik itu dia tidak berubah oleh infeksi. Dalam artian apabila terdapat paparan lagi dari mikroba yang sama, maka responnya akan sama. Berbeda dengan sistem imun spesifik, di mana apabila ada paparan lagi,
maka akan membaik ya. Jadi terhadap paparan lagi apabila sudah memiliki memori tentang paparan tersebut, maka tubuh akan lebih resisten terhadap mikroba tersebut. Kemudian dari segi spesifik itu efektif terhadap semua mikroba, kemudian juga spesifik untuk molekul dan pola molekuler yang berhubungan dengan patogen, namun dapat menjadi berlebihan. Sedangkan respon imun spesifik itu dia sangat spesifik untuk mikroba yang sudah mensensitisasi sebelumnya dan mampu membedakan ya perbedaan yang minor dalam struktur molekul, kemudian detail struktur mikroba atau non-mikroba, dan mampu mengenalinya dengan spesifitas yang tinggi. Beberapa sel yang terlibat ya pada respon imun non-spesifik, contohnya sel-sel fagosit, kemudian natural killer, sel fagosit tadi contohnya seperti makrofag ya, monosit, kemudian ada juga sel neutrofil, basofil, perangkat daripada leukosit ya, eosinofil, sel dendritik, dan juga emas. Sedangkan untuk respon imun yang spesifik, sel-sel yang berperan antara lain sel T helper, TDTH, TC, T regulator ya, dan juga sel B. Adapun molekul yang penting dalam respon imun non-spesifik antara lain lisozim, sitokin, komplement ya, kemudian CRP, kolektin, dan adhesi. Sedangkan pada respon imun spesifik biasanya antibodi atau imunoglobulin ya. Sitokin juga dapat memainkan peran pada respon imun non-spesifik, namun juga dapat memainkan peran pada respon imun spesifik. Kemudian juga ada beberapa molekul adhesi yang lain. Kalau untuk waktu respons untuk non-spesifik cepat ya, hitungan menit hingga jam, sedangkan yang spesifik itu bisa sampai beberapa hari ya, jadi lebih lambat. Kemudian non-spesifik tidak perlu pajanan sebelumnya, sedangkan yang spesifik itu harus ada pajanan sebelumnya. Dan dari segi diversitas, untuk respon imun non-spesifik itu jumlah reseptornya terbatas, sedangkan pada respon imun spesifik itu reseptor sangat bervariasi, jumlahnya banyak, dan terbentuk oleh rekombinasi genetik dari gen reseptor. Untuk respon memori, respon imun spesifik itu tidak ada, sedangkan yang spesifik itu dia memiliki memori yang menetap dan juga respon yang lebih cepat apabila ada pajanan yang serupa di kemudian hari. Di sini juga diskriminasi self non selfnya biasanya sempurna untuk yang non spesifik ya, jadi tidak ada pola tertentu, dan untuk yang spesifik dia sangat baik saja ya, tidak sampai level sempurna. Terkadang juga ada kegagalan dalam diskriminasi terhadap self non self, sehingga pada kesempatan tertentu atau pada lingkungan tertentu justru dapat menyerang daripada hostnya sendiri. Ini ya yang sudah kita bahas tadi. Untuk organisme penyebab infeksi ini banyak sekali ya, dan pada masing-masing sistem atau organ juga sangat banyak sekali. Misalnya dari udara saja banyak sekali virus, bakteri atau jamur yang bisa masuk ya. Kemudian juga dari makanan dan air yang akan menginfeksi saluran pencernaan. Dari kulit juga banyak sekali kita menemukan organisme-organisme baik itu yang patogen maupun komensal. Di usus juga demikian ya, di mata. Sedangkan dari segi pertahanan ya, dari segi pertahanan di organ mata sendiri itu memiliki lisozim juga IgA ya sebagai perangkat respon imun non spesifiknya. Kemudian pada mulut dan saluran cerna itu ada enzim peptida antimikroba. Kemudian juga pada saluran nafas dan paru ada silia, mukus, batuk, bersin, dan juga makrofag alveolar. Pada kulit juga memiliki peptida antimikroba, asam lemak, dan dalam sebum. Pada lambung ada pH ya, pH yang asam, ada enzim-enzim juga, ada peptida antimikroba. Dan pada usus halus juga sama ya, ada enzim-enzim tertentu, peptida antimikrobial, dan juga pada usus besar ada beberapa organisme komensal yang dapat berkompetisi ya dengan patogen, sehingga apabila jumlah organisme komensal tersebut banyak, maka dapat mengurangi invasi daripada organisme patogen. Nah, ini juga salah satu bagan apabila ada masuk ya. Jadi patogen itu berkompetisi dengan organisme yang komensal atau simbiosis. Jadi sama ya, bukan hanya di saluran pencernaan, di kulit pun apabila banyak
organisme yang komensal, maka organisme patogennya dapat menjadi lebih sedikit ya karena berkompetisi dengan organisme yang komensal. Nah, ini saja sudah merupakan salah satu suatu mekanisme pertahanan yang non spesifik. Nah, kemudian juga pada liang misalnya ya, pada liang telinga itu ada silia-silia atau pada saluran pernafasan ya juga memiliki silia-silia tertentu yang berfungsi untuk menghalau patogen ataupun benda asing untuk keluar dari tubuh. Kemudian juga ada lisozim yang tertidak antibakterial yang dapat menghancurkan dinding bakteri. Kemudian juga ada komplement dan sekresi mukus yang semuanya berperan dalam sistem imun yang non spesifik. Nah, masih berbicara tentang respon imun yang non spesifik. Di sini kita juga kenalan dengan protein fase akut ya, atau kita sebut juga dalam bahasa Inggrisnya APP ya, acute phase protein. Nah, untuk reaktan fase akut ini sendiri terdiri dari banyak sekali jenis. Jadi ada yang ketika ada stimulasi dari mikroba itu peningkatan kadarnya sangat tinggi. Ya, salah satu contohnya adalah CRP ya, yang sering sekali kita dengar dalam kondisi klinis. Ada juga MBL, asam glikoproteina A1, dan juga komponen amiloid P serum. Kesemuanya itu memiliki peran yang mirip-mirip, yaitu mengikat komplement, opsonisasi, transport protein, dan juga prekursor komponen amiloid. Sedangkan yang APP, yang peningkatan kadarnya sedang saja apabila terjadi suatu stimulus, yaitu contohnya inhibitor proteinase A1 ya, anti chymotrypsin A1 yang fungsinya untuk mencegah protease bakteri. Kemudian juga ada komplement C3, C9, dan faktor B. Fungsinya lebih ke komplement ya. Ada juga seruloplasmin, fibrinogen, angiotensin, haptoglobin, dan fibronektin yang berfungsi pada pengaturan darah ya terkait koagulasi, hemoglobin, dan juga tekanan darah. Nah, di sini ada juga faktor antimikrobial antibody dalam darah. Tadi sudah kita singgung, salah satunya adalah komplement ya, kemudian sitokin dan juga protein-protein lain. Kalau komplement seperti kita ketahui berperan dalam proses anafilaktosin dan juga mampu melepaskan histamin dari sel emas, mampu menginduksi kemotaksis dan juga degranulasi dari neutrofil. Kemudian untuk fibronektin, dia mampu meningkatkan adhesi sel dan juga berfungsi sebagai opsonin. Untuk interferon sendiri biasanya berperan dalam eliminasi virus ya atau sebagai antivirus. Kemudian CRP juga berperan dalam opsonin, mampu mengikat komponen dinding bakteri. Untuk lisozim juga mampu menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pada akhirnya dinding bakteri tersebut akan lisis. Kalau untuk transferin ya tadi mirip laktoferin ya berfungsi untuk mengikat besi ya sehingga mikroba itu tidak mampu untuk memperoleh ion esensial, dalam hal ini adalah besi, untuk tumbuh. Nah, ini juga suatu simulasi pada saat terjadi kerusakan jaringan daripada tubuh, maka di sini akan terjadi pelepasan beberapa faktor vasoaktif dan juga kemotaktik. Apa maksudnya vasoaktif dan juga kemotaktik ini? Faktor-faktor tersebut artinya mampu meningkatkan aliran darah ya. Karena aliran darah tadi meningkat, maka beberapa zat-zat terkait dengan imun juga ikut banyak ya, frekuensinya juga meningkat dan meningkatkan permeabilitas kapiler setempat sehingga tadi zat-zat imun tadi mampu keluar dari pembuluh darah untuk menuju ke jaringan yang terkena luka atau inflamasi tadi. Nah, di sini dapat dilihat mungkin ada beberapa sel fagosit, ada beberapa molekul-molekul seperti kompleks juga sel fagosit juga dapat keluar menuju ke jaringan yang luka dan pada akhirnya berusaha untuk meredam proses luka yang terjadi di sini ya, proses inflamasi yang terjadi di sini sehingga mikroba-mikroba yang ikut masuk itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini ada beberapa
komponen dan perannya ya. Untuk SAWAR ini artinya suatu yang bersifat fisik ya. Jadi di pertahanan fisik baik itu lapisan epitel, kemudian limfosit intraepitelial ataupun defensin. Kemudian juga untuk sel efektor dalam sirkulasi itu fungsinya untuk fagositosis ya. Tadi ada neutrofil, makrofag dan natural killer cell. Kemudian juga ada beberapa protein efektor dalam sirkulasi seperti komplement, ikatan manosa, CRP yang berfungsi untuk membunuh mikroba dan juga ada berbagai macam sitokin yang berperan. Ada sitokin itu ada dua ya, ada yang proinflamasi, ada yang antiinflamasi, di mana yang pada saat terjadi suatu radang, tentu yang pertama keluar adalah sitokin proinflamasi yang berfungsi untuk menetralisir radang tersebut. Baru nanti sitokin antiinflamasi keluar untuk menetralisir agar tidak terjadi proses yang berlebihan. Nah, tadi kita bahas mengenai sistem imun yang non spesifik, sekarang kita beralih ke sistem imun yang spesifik. Sistem imun yang spesifik pun terbagi lagi menjadi dua ya, ada yang humoral dan juga ada yang seluler. Di mana yang humoral tadi yang larut berkaitan dengan cairan, sedangkan yang seluler tadi berkaitan dengan sel. Di sini perbedaan imunitas humoral dan seluler itu dari segi mikrobanya ya. Mikrobanya biasanya yang sering dihalau oleh imunitas humoral itu adalah mikroba ekstraseluler. Artinya mikroba tersebut berada di luar sel ya. Jadi mudah ditangkap oleh imunitas humoral. Sedangkan untuk yang imunitas seluler biasanya itu mikroba-mikroba yang berdiam di dalam sel ya, jadi intraseluler. Misalnya virus atau bakteri yang dia obligat intraseluler, nah itu biasanya dihancurkan oleh imunitas seluler. Namun bisa juga ekstraseluler melalui mekanisme fagositosis ya, biasanya oleh sel-sel fagosit seperti makrofag. Kemudian juga dari segi respon limfosit, biasanya imunitas humoral itu yang dominan berperan adalah sel B, sedangkan yang ekstraseluler adalah T helper dan intraseluler adalah sitotoksik T limfosit. Untuk mekanisme efektor dan fungsinya, kalau imunitas humoral itu yang berperan adalah antibodi untuk mencegah infeksi dan menyingkirkan mikroba ekstraseluler, sedangkan pada imunitas seluler itu ya dia respon limfositnya T helper, mekanisme efektornya adalah makrofag yang menjadi lebih aktif. Jadi makrofag itu dia di dalam fagosomnya itu kan memiliki zat-zat tertentu ya. Ketika dia lebih aktif, maka bakteri yang ditelan itu akan lebih mudah hancur. Kemudian untuk yang intraselulernya itu dia memiliki sitotoksik T limfosit di mana CTL ini dapat memusnahkan sel yang terinfeksi melalui mekanisme-mekanisme tertentu juga melibatkan sel lain ya, ada yang melibatkan NK sel yang kemudian NK sel itu dapat menyebabkan lisis ya, lisis daripada sel yang terinfeksi melalui pelepasan beberapa zat seperti granzim ataupun perporin. Ini sel-sel sistem imun ya, ada monosit, makrofag, granulosit, ya, sel dendritik, natural killer, sel T, dan juga sel B. Nah, ini fungsi-fungsi daripada sel-sel dalam sel imun ya, di mana sel T helper itu dia mampu untuk mengenali peptida yang asing ya. Jadi sel T ini dapat berkolaborasi dengan antigen presenting cell dan mampu mengenali peptida-peptida yang dipresentasikan oleh antigen presenting cell ya. Kemudian juga sel T helper ini mampu menginduksi pengeluaran dari berbagai macam sitokin ya. Seperti kita ketahui bahwa sitokin itu banyak sekali diproduksi oleh T helper, baik T helper 1 ataupun T helper 2. Nah, sitokin ini kemudian dapat mengaktifasi sel B ataupun makrofag. Kemudian sel T sitotoksik ya biasanya juga dapat mengenali dan membunuh sel yang di dalamnya terkandung mikroba yang masih aktif ya, baik itu viral, virus maupun obligat intraseluler. Kemudian sel B ini juga mampu berikatan dengan antigen yang soluble dan di sini sel B itu memiliki membran bound antibody ya. Jadi ada beberapa antibody yang terikat pada
membran sel B sehingga dia mampu mengenali antigen-antigen soluble ya. Dan juga sel B ini nanti mampu berdiferensiasi menjadi sel plasma yang di bawahnya. Sel plasma ini merupakan sel B yang teraktivasi dan pada akhirnya dapat menginduksi sekresi antibodi. Nah, antibodi itulah yang kemudian dapat melawan antigen-antigen yang spesifik. Ada juga natural killer cell yang dia itu juga mampu secara cepat dan juga non-spesifik mengenali sel-sel yang terinfeksi oleh virus ya, atau juga sel tumor ya. Kemudian ada monosit. Monosit ini merupakan bentuk awal daripada makrofag atau prekursor makrofag, dan setelah berdiferensiasi menjadi makrofag, maka makrofag itu merupakan suatu sel fagosit utama ya, salah satu sel fagosit utama yang memakan kuman ya. Jadi pada saat kuman itu masuk, mikroba itu masuk, maka sel fagosit utama yang memakannya adalah salah satunya adalah makrofag. Jadi first line ya, first cellular line of defense. Kemudian juga neutrofil. Nah, neutrofil itu hampir sama dengan makrofag, salah satu sel fagosit utama ya. Ketika terjadi suatu infeksi di mana neutrofil ini merupakan pertahanan yang non spesifik. Jadi apapun mikrobanya itu langsung difagosit oleh neutrofil, dan ketahanannya dalam darah itu lumayan cepat ya, lumayan cepat. Jadi dia cepat keluar namun cepat juga hilang. Kemudian ada eosinofil. Di sini eosinofil ini berperan penting dalam eliminasi parasit karena eosinofil ini memiliki granula-granula yang nanti dapat menyebabkan lisis daripada dinding parasit ya, dan juga berperan dalam chronic inflammatory disease, bisa juga berperan dalam proses alergi. Kemudian juga ada basofil. Basofil ini sama seperti eosinofil memiliki granula-granula di dalam selnya yang kemudian dapat menyebabkan inflamasi. Mast cell juga demikian ya, dia memiliki granula-granula yang mengandung beberapa mediator inflamasi, salah satunya histamin. Kemudian juga ada sel dendritik. Nah, sel dendritik ini juga merupakan salah satu antigen presenting cell ya, bersamaan dengan makrofag yang selain memfagosit daripada mikroba juga dapat mempresentasikan sebagian material daripada mikroba tersebut untuk dapat nanti dikenali oleh sel T. Nah, lanjut ya, ini jenis-jenis antigen presenting cell. Jadi yang biasanya sebagai antigen presenting cell itu adalah makrofag, dendritic cell, dan juga neutrofil. Kita sebut juga dengan tipikal ya, tipikal APC. Nah, jadi di sini pada saat sel-sel ini menelan mikroba, maka di dalam fagosomnya itu mikroba itu akan dipotong-potong ya, dipotong-potong. Model kulit itu kita sebut juga dengan MHC ya, Major Histocompatible Complex, di mana MHC ini nanti terbagi lagi ya. Jadi ada MHC kelas 1 yang biasanya terdapat pada sel-sel yang berinti atau sel-sel tubuh yang berinti, dan kelas 2 yang dia itu special terdapat pada antigen presenting cell. Jadi pada sel APC itu terdapat MHC kelas 2 ya, special. Nah, kemudian kompleks peptide dan MHC ini kemudian dapat dikenali oleh sel T yang tadi sudah kita bahas ya, terutama sel T yang kemudian dapat menyebabkan interaksi pada respon imun adaptif. Nah, ini salah satu peran daripada sel yang menyajikan antigen atau kita sebut juga APC, antigen presenting cell, di mana sel APC itu pertama kali dia harus memfagosit dulu daripada antigen ini ya. Kemudian setelah memfagosit mikroba ya, kita sebut dulu dengan mikroba ya sebelum menjadi antigen. Kemudian dia masukkan ke dalam fagosomnya. Kemudian ini akan terjadi fusi dengan lisosom, di mana lisosom ini mengandung zat-zat yang berfungsi untuk memotong-motong mikroba tersebut ya. Jadi terjadi fusi, kita sebut juga dengan fagolisosom. Nah, fagolisosom ini kemudian mampu mendegradasi daripada molekul-molekul dari mikroba sehingga memecahnya jadi kecil-kecil ya. Nah, jadi suatu fragmen atau peptid. Nah, fragmen peptid ini kemudian dipresentasikan ke MHC
kelas 2 ya kalau pada APC. Nah, sisanya itu dibuang ke luar daripada sel. Nah, ini adaptive immunity ya, di mana terjadi, kita pisahkan menjadi dua. Jadi adaptive immunity itu tuh ada respon humoral dan juga ada respon yang seluler ya. Jadi di sini untuk yang respon humoralnya sebagian besar itu diperankan oleh antibodi yang diproduksi oleh sel plasma yang berfungsi untuk eliminasi antigen. Namun untuk yang selulernya itu juga dapat diinduksi oleh sekresi sitokin yang kemudian dapat mengaktifkan beberapa sel ya, misalnya pada makrofag itu akan lebih teraktivasi untuk bisa memecah material daripada makrofag. Kemudian juga sel CD ini juga dibedakan menjadi CD4 dan juga CD8, di mana CD4 Lotte helper ini berfungsinya lebih ke pengeluaran sitokin ya. Jadi dia setelah mengenali antigen, dia akan mengeluarkan beberapa sitokin yang menginduksi proses proinflamasi. Sedangkan untuk CD8 itu berperan dalam lisis sel ya, lisis sel daripada yang sel yang mengandung antigen. Ini ada beberapa organ yang terlibat dalam respon imun ya. Ada ada organ-organ limfoid ya. Organ-organ limfoid ini berhubungan dengan respon imun. Kemudian ada timus ya, di mana sel T ini kan dimatangkan di timus. Kemudian juga ada sumsum tulang juga mengandung beberapa stem sel yang berfungsi pada akhirnya untuk menjadi sel-sel sistem imun. Jadi nanti stem sel itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk ya. Ada yang dia itu limfoid, ada yang berperan dalam proses limfoid, ada yang berperan dalam proses eritropoiesis, ada yang berperan menjadi granulosit ya. Nah, kemudian juga ada limpa ya dan juga lymph nodes. Ya, demikian mungkin sekilas overview terkait ngantar imunologi ya.